Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas C dengan mata kuliah analisis algoritma, kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS terakhir dengan metode brute force dan divide and conquer. Untuk selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Salwana Gita Mauludini dengan NIM 2022-31034 dan ada teman saya Kevin Nugraha Santika Permana dengan NIM 2022-31017. Ada Desi Fitriani Ramadan dengan NIM 2022-31032. Untuk selanjutnya, yang pertama itu ada pengertian brute force. Brute force adalah metode pemecahan masalah yang mencoba semua kemungkinan solusi hingga menemukan solusi yang tepat. Pendekatan ini adalah yang paling sederhana dan langsung, namun seringkali tidak efisien karena membutuhkan banyak waktu dan sumber daya, terutama untuk masalah dengan ruang solusi yang besar. Nah, yang kedua itu ada kelebihan brute force. Yang pertama itu ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Brute force sendiri adalah metode langsung yang mencoba semua kemungkinan solusi sehingga seringkali mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya ada generalisasi. Algoritma ini dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah tanpa memerlukan penyesuaian khusus. Dan yang terakhir ada pasti menemukan solusi. Nah, brute force ini karena mencoba semua kemungkinan, brute force akan selalu menemukan solusi jika solusi tersebut ada. Selanjutnya, ada kekurangan brute force. Yang pertama itu ada tidak efisien untuk masalah besar. Brute force sangat tidak efisien untuk masalah dengan ruang solusi yang besar, karena memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencoba semua kemungkinan. Yang kedua, ada waktu eksekusi lama. Kompleksitas waktu biasanya eksponensial, membuatnya tidak praktis untuk digunakan pada masalah dengan skala besar. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya yang tinggi. Selain memakan waktu, algoritma ini juga memerlukan banyak memori dan daya komputasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada kekurangan brute force. Yang pertama, tidak efisien untuk masalah besar, yaitu brute force sangat tidak efisien untuk masalah dengan ruang solusi yang besar karena memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencoba semua kemungkinan. Yang kedua, waktu eksekusi lama. Kompleksitas waktu biasanya eksponensial, membuatnya tidak praktis untuk digunakan pada masalah dengan skala besar. Yang ketiga itu ada penggunaan sumber daya yang tinggi, yaitu selain memakan waktu, algoritma ini juga memerlukan banyak memori dan daya komputasi. Selanjutnya itu ada kompleksitas waktu brute force. Big O N kompleksitas waktu untuk algoritma brute force bergantung pada jumlah elemen yang harus diperiksa atau dicoba. Jika ada N elemen yang harus diperiksa satu persatu, maka waktu yang diperlukan adalah big O N. Namun, untuk banyak masalah, terutama yang melibatkan kombinasi atau permutasi, kompleksitas waktu dapat menjadi eksponensial, seperti big O N faktorial atau big O 2N kuadrat. Namun, dalam konteks ini, asumsi Big O(n) mengacu pada kasus linier sederhana di mana setiap elemen diperiksa sekali. Selanjutnya itu fungsi brute force. Yang pertama itu solusi optimal, di mana karena brute force mencoba semua kemungkinan, metode ini dapat memastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi optimal. Ini sangat berguna untuk masalah di mana penting untuk menemukan solusi terbaik tanpa kecuali. Yang kedua itu ada kesederhanaan dan kemudahan implementasi, di mana metode brute force seringkali lebih mudah dipahami dan diimplementasikan daripada metode yang lebih kompleks. Ini membuatnya berguna untuk pengajaran, pemahaman dasar tentang algoritma dan pemecahan masalah sederhana. Yang ketiga itu ada dasar perbandingan, yaitu hasil dari metode brute force dapat digunakan sebagai patokan untuk membandingkan efisiensi dan kinerja algoritma yang lebih canggih. Ini membantu dalam mengukur seberapa baik algoritma lain bekerja dibandingkan dengan solusi naif. Yang keempat itu ada ketahanan terhadap kesalahan, yang dimana dalam beberapa kasus algoritma brute force dapat menjadi pilihan yang lebih aman karena tidak membutuhkan asumsi khusus atau optimasi yang dapat rentan terhadap kesalahan atau kondisi khusus.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Kevin. Baik, selanjutnya terdapat pengertian divide and conquer. Divide and conquer adalah paradigma pemecahan masalah yang memecah masalah besar menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan setiap sub masalah secara independen, dan kemudian menggabungkan hasil-hasil dari sub masalah tersebut untuk mendapatkan solusi akhir. Metode ini biasanya diterapkan secara rekursif dan dapat menghasilkan algoritma yang lebih efisien dibandingkan dengan pendekatan langsung seperti brute force. Kemudian di sini terdapat kelebihan divide and conquer. Yang pertama, efisiensi tinggi. Algoritma divide and conquer seringkali lebih efisien daripada brute force, terutama untuk masalah besar. Mereka dapat mengurangi kompleksitas waktu secara signifikan. Selanjutnya, pemecahan masalah yang terstruktur. Pendekatan ini membagi masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diatasi, kemudian menggabungkan solusi dari sub-masalah tersebut. Selanjutnya, rekursif. Memanfaatkan rekursi yang dapat menyederhanakan pemecahan masalah secara logika dan implementasi. Kemudian di sini terdapat kekurangan divide and conquer. Yang pertama itu kompleksitas implementasi. Algoritma ini bisa lebih kompleks untuk dipahami dan diimplementasikan karena melibatkan rekursi dan seringkali membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang struktur data dan algoritma. Yang kedua itu terdapat overhead rekursi. Setiap pemanggilan rekursif menambahkan overhead ke stack yang dapat menjadi masalah pada sistem dengan batasan memori atau ketika kedalaman rekursi sangat besar. Selanjutnya, pemisahan masalah yang tidak optimal. Terkadang, membagi masalah menjadi submasalah tidak menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan, terutama jika pembagian masalah tidak seimbang. Kemudian, terdapat kompleksitas waktu divide and conquer. Di sini, O, N log N, kompleksitas waktu ini biasanya berlaku untuk algoritma divide and conquer yang membagi masalah menjadi dua bagian yang hampir sama besar, seperti merge sort atau quick sort. Pada setiap langkah rekursif, masalah dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing berukuran setengah dari ukuran asli. Ini memberikan logaritma dasar 2 dalam kompleksitas. Kemudian, setiap pembagian memerlukan waktu linear ON untuk menggabungkan solusi dari submasalah, menghasilkan total kompleksitas waktu ON log N. Oke, untuk selanjutnya akan ditampilkan mengenai codingannya. Nah, ya. Nah, yang pertama itu ada def brute force sort data. Count sama dengan 0. Bagian ini mendefinisikan fungsi brute force sort yang menerima parameter data atau sebuah daftar. Variabel count diinisialkan dengan nilai 0 untuk menghitung jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Nah, untuk for i in range len data, loop ini berjalan dari indeks 0 hingga akhir daftar. I adalah indeks elemen pertama yang akan dibandingkan. Nah, untuk for j in range i plus 1 len data. Loop dalam ini berjalan dari i plus 1 hingga akhir data. J adalah indeks elemen kedua yang akan dibandingkan dengan elemen pertama. Untuk selanjutnya ada count plus sama dengan 1. Nah, setiap kali dua elemen dibandingkan, nilai count ditambah 1. Nah, terus selanjutnya ada if data i lebih besar data data j sama dengan data j, data i. Nah, jika elemen pada indeks i lebih besar dari elemen pada indeks j, maka kedua elemen tersebut ditukar. Ini memastikan elemen yang lebih kecil berada di depan elemen yang lebih besar. Yang terakhir itu ada return data count. Fungsi mengembalikan daftar yang sudah diurutkan dan jumlah total
operasi perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada def, divide, and conquer sort, di mana berfungsi sebagai yang dimana untuk menerima parameter yang di dalamnya ada data, yang dimana itu untuk menerima sebuah daftar, lalu ada low untuk menerima indeks awal, dan high yaitu indeks akhirnya. Selanjutnya itu ada variabel count yang diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menghitung jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya itu ada if low lebih kecil dari high, jika low lebih kecil dari high, maka dihitung indeks tengah atau mean dari subdaftar dengan membagi dua jumlah low dan high-nya. Selanjutnya itu ada data count underscore left, yaitu untuk memanggil secara rekursif mengurutkan subdaftar dari low ke mid dan dari mid ditambah 1 ke high. Hasil pengurutan dan jumlah operasi perbandingan dari setiap subdaftar disimpan di count left dan count right. Selanjutnya itu ada data count merge sama dengan merge, di mana dalam parameternya ada data low, mid, dan high, di mana berfungsi untuk sebagai subdaftar yang sudah diurutkan, kemudian digabungkan menggunakan fungsi merge yang juga mengembalikan jumlah operasi perbandingan selama proses penggabungan dan hasil daftar yang digabungkan. Selanjutnya itu ada count plus sama dengan yang dimana jumlah total operasi perbandingan diperbarui dengan menambahkan jumlah operasi dari sub masalah atau sub arraynya dan proses penggabungannya. Selanjutnya itu ada return data, count, yang dimana fungsi mengembalikan daftar yang sudah diurutkan dan jumlah total operasi perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya itu ada def merge, terus di dalamnya ada parameter data low dan mid dan high, di mana itu untuk mendefinisikan fungsi dan datanya itu parameternya berfungsi untuk sebuah daftar dan low-nya itu indeks awalnya, mid-nya indeks tengah, dan high-nya indeks akhir. Di mana itu count-nya sama dengan 0, yaitu diinisialisasikan dengan nilai 0 untuk menghitung jumlah operasi perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya itu membuat salinan dari subarray kiri dan kanan, di mana left sama dengan data, low, mid, plus 1, di mana dibuat dua subdaftar, left dan right, yang merupakan salinan dari elemen-elemen di data atau indeks low, dan mid untuk left, dan antara mid plus 1 dan high untuk right. Selanjutnya itu ada I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K low. Itu indeks I, J, dan K diinisialisasikan dengan nilai 0. Untuk I-nya dan J diinisialisasikan dengan nilai 0, dan K-nya digunakan untuk mengakses elemen di daftar asli atau data. Nah, selanjutnya itu ada menggabungkan elemen dari dua subarray. Di situ ada looping, yaitu while. Loop ini menggabungkan elemen dari subdaftar left dan right ke dalam daftar asli, yaitu datanya. Setiap kali dua elemen dibandingkan, nilai count ditambah 1. Elemen yang lebih kecil dari dua subarray tersebut ditempatkan ke dalam data pada posisi K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin. Baik, selanjutnya menambahkan elemen yang tersisa dari subarray kiri jika ada. Setelah loop pertama selesai, elemen tersisa dari subdaftar left atau kiri jika ada ditambahkan ke dalam data. Kemudian menambahkan elemen yang tersisa dari subarray kanan jika ada, yaitu while J kurang dari len right. Ini artinya elemen yang tersisa dari subdaftar right atau kanan jika ada juga ditambahkan ke dalam data. Selanjutnya return data count. Ini fungsi untuk mengembalikan daftar yang sudah digabungkan dan jumlah data total operasi perbandingan yang dilakukan. Oke, selanjutnya def main kemudian meminta input jumlah elemen dari pengguna untuk 2 baris, N1 sama dengan input masukkan jumlah elemen baris pertama, print masukkan N1 nilai untuk baris pertama, data 1 sama dengan input for in range N1. Bagian ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah elemen untuk baris pertama N1
pengguna kemudian diminta untuk memasukkan N1 nilai yang disimpan dalam daftar data 1. Selanjutnya, N2 input masukkan jumlah elemen baris kedua. Di sini bagian ini serupa dengan yang sebelumnya, tetapi untuk baris kedua N2 ini nilai yang dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam daftar data 2. Selanjutnya, menggabungkan kedua baris inputan dengan cara data sama dengan data 1 plus data 2. Kemudian, print daftar gabungan sebelum diurutkan. Print data ini untuk menampilkan daftar gabungan sebelum diurutkan. Kemudian, menjalankan algoritma brute force dan divide and conquer-nya, yaitu dengan cara brute force result, brute force count sama dengan brute force sort data.copy, kemudian divide and conquer result, divide and conquer count sama dengan divide and conquer sort data.copy len data. Ini menjalankan algoritma pengurutan brute force dan divide and conquer pada salinan daftar data. Hasil pengurutan dan jumlah operasi perbandingan disimpan dalam brute force result, brute force count, divide and conquer result, dan divide and conquer count. Selanjutnya, print hasil brute force result, print kompleksitas waktu brute force count operasi ini untuk menampilkan hasil dari pengurutan. Selanjutnya, if name sama dengan main ini memastikan fungsi main dijalankan hanya jika script dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul. Coba kita run. Baik, di sini hasilnya itu masukkan jumlah elemen baris pertama 4, yaitu kita akan memasukkan 4 nilai untuk baris pertama, yaitu 3, 12, 4, dan 8. Kemudian masukkan jumlah elemen baris kedua, yaitu 4. Kita akan memasukkan 4 nilai juga untuk baris kedua, yaitu 9, 10, 7, dan 6. Kemudian di sini kita menggabungkan elemen baris pertama dan elemen baris kedua, yaitu 3, 12, 4, 8, 9, 10, 7, dan 6. Kemudian hasil brute force-nya nantinya akan diurutkan itu dari terkecil 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12. Hasil kompleksitas waktu brute force-nya yaitu 28 operasi. Kemudian pada hasil divide and conquer juga sama, kita nanti diurutkan dari yang terkecil yaitu 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 12. Kemudian kompleksitas waktu divide and conquer-nya 16 operasi. Mungkin itu penjelasan dari codingan yang telah kami buat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.